Mengapa Tuhan mengizinkan masalah terjadi? Pertanyaan ini adalah salah satu pertanyaan paling jujur dan paling sering muncul dalam kehidupan orang percaya. Ketika masalah datang bertubi-tubi, doa seolah tak segera dijawab, dan penderitaan terasa tidak adil, kita bertanya, jika Tuhan itu baik dan berkuasa, mengapa Ia mengizinkan masalah terjadi? Alkitab tidak mengabaikan pertanyaan ini, melainkan memberikan jawaban yang mendalam dan penuh pengharapan. Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa Allah berdaulat atas segala sesuatu. Tidak ada satupun peristiwa yang lepas dari kendalinya. Ratapan 3 ayat 37 dan 38 berkata, "Siapakah yang berfirman, maka semuanya jadi? Bukankah Tuhan yang memerintahkannya? Bukankah dari mulut yang maha tinggi keluar apa yang buruk dan apa yang baik?" Ayat ini menegaskan bahwa masalah bukanlah tanda Tuhan kehilangan kendali, melainkan berada di bawah kedaulatannya. Namun Alkitab juga menyatakan bahwa dunia ini telah rusak oleh dosa. Masalah, penderitaan, dan kesakitan adalah akibat kejatuhan manusia. Roma 8 ayat 20 dan 21 berkata, "Karena ciptaan itu telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia, yang telah menaklukkannya, tetapi dalam pengharapan, karena ciptaan itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah." Masalah bukanlah rencana awal Allah, tetapi Allah bekerja di tengah dunia yang telah jatuh dalam dosa. Tuhan sering memakai masalah sebagai alat pembentukan iman. Yakobus 1 ayat 2-4 berkata, "Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun." Masalah bukan dimaksudkan untuk menghancurkan iman, tetapi untuk memurnikannya. Dalam banyak kasus, Tuhan mengizinkan masalah agar kita belajar bergantung sepenuhnya kepadanya, bukan kepada kekuatan sendiri. Rasul Paulus bersaksi tentang penderitaan yang ia alami. 2 Korintus 1 ayat 8 dan 9 berkata, "Kami mau, supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, akan kesusahan yang menimpa kami di Asia, bahwa beban yang ditanggungkan ke atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa, seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi, supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati." Masalah mengajar kita untuk memindahkan kepercayaan dari diri sendiri kepada Allah. Alkitab juga menegaskan bahwa Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan penderitaan umat-Nya. Roma 8 ayat 28 berkata, "Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah." Ayat ini tidak berkata bahwa semua hal itu baik, tetapi bahwa Allah bekerja di dalam semuanya untuk mendatangkan kebaikan. Bahkan dalam penderitaan yang paling berat, Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Yesaya 43 ayat 2 berkata, "Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau." Tuhan tidak selalu mengangkat masalah dengan segera, tetapi Ia berjanji menyertai kita melewatinya. Puncak jawaban atas penderitaan manusia terlihat di salib Kristus. Allah tidak jauh dari penderitaan, tetapi masuk ke dalamnya melalui Yesus Kristus. Ibrani 4 ayat 15 berkata, "Sebab imam besar yang kita punya, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, sebaliknya sama dengan kita, Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa." Yesus memahami penderitaan kita, dan melalui salibnya, Ia memberikan pengharapan yang kekal. Renungan ini mengingatkan kita bahwa Tuhan mengizinkan masalah bukan karena Ia kejam atau tidak peduli, melainkan karena Ia sedang bekerja dengan tujuan yang lebih besar dari yang dapat kita pahami. Di balik masalah, ada rencana pembentukan, pemurnian, dan pengharapan kekal. Tuhan tidak pernah lalai, tidak pernah salah,
dan tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Mari berdoa. Bapa di surga, kami mengakui bahwa seringkali kami tidak mengerti jalan-Mu ketika masalah datang dalam hidup kami. Namun hari ini kami memilih percaya bahwa Engkau tetap berdaulat dan baik. Tolong kami untuk bersandar kepadamu di tengah setiap pergumulan, dan ajar kami melihat tangan-Mu yang bekerja di balik setiap kesulitan. Kuatkan iman kami dan penuhi hati kami dengan pengharapan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan renungan ini. Dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share agar semakin banyak orang diberkati oleh firman Tuhan. Tuhan memberkati.